Halo semuanya, di sesi kali ini kita bakal kupas tuntas organ paling luar biasa yang ngatur semua yang kita lakuin, kita pikirin, dan kita rasain. Siap-siap ya, kita akan mulai petualangan kita masuk ke dalam otak. Oke, kita mulai dengan pertanyaan iseng nih. Coba tebak, organ apa yang beratnya cuma sekitar 2% dari total berat badan, tapi makannya boros banget, sampai 20% dari seluruh energi kita? Apa ya? Jawabannya mungkin udah ada di ujung lidah. Tapi angkanya ini bener-bener bikin kaget. Dan ini dia, coba lihat deh perbandingannya. Jauh banget kan? Otak kita yang ukurannya mini cuma 2% dari berat badan, ternyata nyedot 1/5 itu 20% loh dari total energi kita. Bener-bener jadi organ paling boros. Nah, pertanyaannya sekarang, buat apa sih energi sebesar itu? Jawabannya simpel, tapi juga kompleks. Karena otak itu, ya pusat kendali utama kita. Anggap aja dia tuh kayak CEO super sibuk yang nggak pernah cuti, nggak pernah tidur, dan ngurusin semua departemen di tubuh kita dari balik layar. Beneran loh, nggak ada tombol jeda atau tombol off buat otak. Bahkan pas kita lagi tidur pules, lagi mimpi aneh-aneh, otak kita itu justru lagi sibuk banget. Dia lagi ngerapiin file-file memori, beres-beres, dan nyiapin semuanya biar besok pagi kita siap tempur lagi. Keren banget kan? Nah, ini dia nih daftar tugasnya. Coba bayangin, dari hal yang kita sadari, kayak gerakin tangan buat ngambil minum, sampai yang otomatis banget kayak detak jantung dan napas kita. Belum lagi soal ngolah semua yang kita lihat, denger, cium, ngatur emosi, nyimpen memori, bikin kita bisa belajar, bahkan ngatur kapan kita ngantuk. Gila, semuanya diatur dari satu tempat, sibuknya bukan main. Sekarang, kita geser sedikit ke topik yang seru, mitos. Pasti pernah dengar kan, anggapan kalau makin banyak kerutan di otak, orangnya makin pinter. Kayak otaknya berpikir keras gitu sampai berkerut. Tapi beneran gitu nggak ya? Yuk kita cek faktanya. Ternyata kerutan itu ada nama kerennya, gyrus dan sulcus. Dan fungsinya itu bukan buat gaya-gayaan, tapi soal efisiensi. Coba deh bayangin, biar permukaan yang luas bisa muat di dalam ruangan sempit, caranya gimana? Ya dilipat-lipat kan? Nah, otak kita juga gitu. Dengan adanya lipatan ini, lebih banyak sel saraf atau neuron yang bisa dimasukin ke dalam tengkorak kita yang ruangnya terbatas. Ini sih desain jenius dari alam. Nah, ini dia intinya. Mitosnya bilang makin banyak kerutan, makin pinter. Tapi faktanya, dan ini jauh lebih keren, kecerdasan itu soal kualitas koneksi antar sel saraf. Jadi bukan soal jumlah kerutannya, tapi seberapa nyambung kabel-kabel di dalam otak kita. Dan koneksi itu bisa jadi lebih kuat kalau kita terus belajar dan berlatih. Biar lebih gampang analoginya gini deh, kerutan itu cuma wadahnya. Ibaratnya itu hardware komputer. Mau hardware-nya secanggih apapun, yang paling nentuin performanya kan software yang kita install dan cara kita pakainya kan? Nah, kecerdasan itu ya software-nya. Oke, kita udah tahu otak manusia itu canggih. Tapi, secanggih apa sih kalau dibandingin sama otak hewan? Apa yang bikin kita beda? Nah, sekarang kita adu nih otak kita lawan otak para penghuni dunia hewan. Kalau dilihat, perbedaannya langsung kelihatan jelas. Fokus otak manusia itu buat mikir yang abstrak, bikin bahasa yang rumit, sampai membangun peradaban. Beda banget sama otak hewan, yang evolusinya itu fokus ke satu hal, bertahan hidup. Makanya, jangan heran kalau kemampuan penciuman anjing, navigasi burung, atau sonar lumba-lumba itu jauh lebih jago dari kita. Mereka spesialisnya di situ. Jadi, intinya ini bukan soal lomba, siapa paling pinter. Nggak ada gunanya. Setiap otak itu udah didesain sempurna buat tugasnya masing-masing. Otak anjing itu sempurna untuk jadi anjing, dan otak kita ya sempurna untuk jadi manusia. Adil kan? Karena otak ini penting banget. Bisa dibilang aset nomor satu kita. Tubuh kita juga nggak main-main soal keamanannya. Bayangin deh, organ yang super lunak dan penting ini dijaga ketat di dalam benteng biologis yang super canggih. Sistem keamanannya ini punya 3 lapis. Lapis pertama, jelas, helm alami kita, tengkorak yang keras. Terus di dalamnya, lapis kedua, ada cairan peredam kejut. Jadi otak kita itu kayak ngambang, biar aman dari guncangan. Dan yang terakhir, lapis ketiga, ada selaput-selaput tipis yang meluk otak dengan lembut, biar posisinya nggak geser-geser. Keren ya? Dan ada fakta keren lagi nih soal tengkorak. Walaupun keras banget, ternyata tulang tengkorak kita itu punya sedikit fleksibilitas. Jadi nggak kaku-kaku amat.
Ini desain yang jenius banget, karena kelenturan itu ngebantu nyerap energi benturan, jadi risiko retaknya lebih kecil, benar-benar engineering tingkat dewa dari alam. Nah, setelah kita tahu betapa hebat dan pentingnya otak, udah jelas dong ya kalau ngejaga otak itu investasi paling penting buat masa depan kita. Jadi pertanyaannya, apa aja sih hal-hal praktis yang bisa kita lakuin? Ada 4 pilar utama nih buat menjaga kesehatan otak. Pertama, jangan biarin otak nganggur. Terus kasih tantangan dengan belajar hal baru. Kedua, kasih dia istirahat yang pantas lewat tidur yang cukup. Ketiga, kasih bahan bakar yang bagus dengan makanan sehat. Dan yang terakhir, tentu aja, lindungi visionnya. Jangan sampai kena cedera kepala. Pada akhirnya, semua yang kita alami, kita pelajari, dan kita raih, semuanya bergantung sama organ seberat 1,5 kiloan ini. Dia itu arsitek yang ngebangun realitas kita. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi sehebat apa sih otak kita, tapi gimana cara kita ngerawat aset paling berharga ini, mulai hari ini. Coba deh, direnung.